Ya, korban meninggal dunia dari STIP ini disemayamkan di Rumah Sakit Polri di Keramat Jati. Kita akan coba ada informasi dari lokasi di sana, kabarnya juga tengah di visum, tapi sepertinya masih ada masalah komunikasi dengan rekan kita, ada Felicia, Celia Alexandra. Felicia ya? Oke, ada Felicia. Nanti kita akan coba dalami lagi dengan Mas Heru. Mas Heru, kalau kita lihat kasus ini berulang kali, apa sih kemudian yang bisa memutus kultur kekerasan di sekolah-sekolah semacam ini? Yang jelas harus ada koreksi internal maupun eksternal ya. Artinya internal ada budaya kekerasan yang turun-temurun tuh harus diputus. Tapi kan nggak mudah, artinya berulang kali terus terjadi gitu. Cuma harusnya bisa, nggak ada yang nggak bisa karena ada beberapa sekolah yang bisa memutuskan kultur kekerasan itu walaupun tidak instan ya. Cuma harus dimulai prosesnya. Misalnya mengubah pola pendidikan yang semi militer misalnya, atau yang mengubah yang betul-betul kalau ini Akmil, Akpol atau AAU, AAL wajar sekolah militer, memang pendidikan militer. Karena itu akan dihadapi nanti iya, mungkin kan gitu nantinya ya. mereka emang melawan musuh lah, Hankam, pertahanan keamanan wajar lah. Kalau STIP ini kan sekolah, mohon maaf, bukan pelayaran, sekolah ada sekolah yang bergerak di bidang bukan kemiliteran ya. Justru yang harus ditingkatkan pendidikan karakternya, bukan pendidikan kekerasannya ataupun pendidikan kemiliterannya. Disiplin itu harus dan penting, wajib disiplin, tapi tidak harus dengan pendekatan ala kemiliteran gitu. Mungkin meningkatkan karakternya, mungkin kayak ala orang Jepang gitu ya, atau orang-orang di Asia Timur yang sangat disiplin, walaupun tidak harus melalui pendidikan militer, mungkin lewat karakter, pendidikan karakter. Ya. Jadi sebenarnya kalau di kita sendiri gitu untuk mengarahkan ke disiplin, tapi ternyata berujung pada kekerasan gitu, militernya gitu ya. Jadi ada yang tidak match atau kurikulumnya kembali harus ditinjau kembali, atau mungkin kalau kurikulumnya bagus, karena saya yakin kurikulum sih tidak mengajarkan kekerasan, tapi kultur, ada budaya yang mungkin sudah turun-temurun dan terpelihara diturunkan dari generasi ke generasi yang ini yang harus dikoreksi dan dievaluasi. Tapi kan itu butuh kemauan dari internalnya, Pak. Harus ada tekanan juga dari eksternal. Eksternalnya apa nih? Eksternal ya internal ya penyelenggara pendidikan, manajemennya, rektornya, para dekan, para ketua jurusan, dosen-dosen, juga para taruna, para siswa harus mengikuti peraturan yang tegas tadi. Artinya kalau ada yang melakukan kekerasan harus dikeluarkan atau dikoreksi, termasuk juga jangan, ini kan berulang terus dari tahun 2008, 4 orang tewas selama 16 tahun. Kalau berulang itu juga mungkin ada faktor ini tidak kan, misalnya kan anak senior begitu ya, dia pernah menjadi korban juga, kemudian dia mengulang kepada adik junior dan lain sebagainya, ada apa ya kayak benang kusut gitu kan di situ kan? Ya ini seperti lingkaran setan, ada vicious circle. Bagaimana yang dulunya korban kemudian ingin tergerak ingin jadi pelaku kan? Karena dulu kan saya dibully sama senior saya, sekarang giliran saya dong untuk membuli junior saya. Jadi ini yang terus berulang. Makanya kalau tidak ingin berulang kembali, diputuslah kultur kekerasan tersebut melalui tidak ada lagi peloncoisme. Karena tidak harus menerapkan disiplin dengan cara-cara seperti itu. Itu malah destruktif dan bisa menghancurkan mimpi besar anak bangsa kita ke depan gitu ya. Bayangkan nasib para orang tua, anaknya ingin jadi pemimpin bangsa, tokoh masa depan, tiba-tiba pulang ke rumah dalam kondisi jadi mayat. Gimana perasaan para orang tua ya? Itu bukan cuma sekali, berulang-ulang terus. Maka harus ada koreksi sangat luar biasa dari penyelenggara pendidikan dan juga kurikulumnya yang juga memutus tadi budaya kekerasan tadi gitu. Dan saya kira itu bisa, walaupun tidak instan, bisa. Kita tidak mau membuat para orang tua atau orang di sana jadi takut untuk masuk STIP begitu ya, atau sekolah-sekolah semacam ini. Tapi bagaimana kemudian mereka memitigasi hal itu, Pak Mas Heru? Bagaimana kemudian mereka ketika mau masuk ke sekolah-sekolah semacam ini, apa persiapan yang harus dilakukan? Apa kemudian mitigasi mereka harus dilakukan biasanya? Yang jelas sekarang kan udah dunia sosial media, sudah teknologi informasi begitu marak, orang harus benar-benar well informed, terinformasikan ya, tentang kondisi sekolahnya, ruang lingkupnya, budaya pendidikannya, potensi masa depannya, pekerjaan ke depan seperti apa. Ini yang harus benar-benar di-provide oleh penyelenggara pendidikan dan juga testimoni para alumni, juga termasuk testimoni para pengguna jasa ya, para employer-nya seperti apa. Karena sekarang kan makanan sekarang di-review makanan ya. Restoran di-review, tempat-tempat apa di-review. Tapi kan sekolah kayak itu kan jarang di-review. Bahkan banyak yang anti kritik dan anti masukan, kan dianggap ini untuk mencetak tokoh masa depan harus dilindungi. Padahal kita harus banyak dikoreksi hal tersebut ya. Rektorannya dikritik bisa, apalagi kenapa kita nggak bisa mengkritik lembaga pendidikan? Gitu. Rektorat presiden aja dikritik boleh. Presiden dikritik boleh. Jadi apalagi lembaga pendidikan, jangan anti kritik. Gitu. Untuk kebaikan apa salahnya? Apalagi ini hak asasi manusia, hak atas pendidikan harus dijamin ya. Jadi saya kira
harus dikoreksi total dan juga ada evaluasi besar-besaran. Kalau tidak sanggup yang mundur atau dimundurkan oleh pimpinannya. Jangan orang yang nggak sanggup, yang nggak capable kemudian bertahan terus. Siapa di sini yang berwenang untuk bisa mengubah itu? Di atas dari sekolah itu? Tentunya kalau sekolah kedinasan tentunya di bawah kementerian terkait ya, atau lembaga terkait. Itu kalau swasta itu di bawah yayasan atau di bawah apa, itu harusnya ada, pasti ada lah. Juga kontrol dari masyarakat juga ya. Kan ada orang tua, ada masyarakat, ada media juga harus saling kontrol. Karena ini kan berulang terus. Berarti, Mas Heru, berulang terus artinya butuh waktu berapa lama ya supaya bisa di cut off, benar-benar di cut off gitu? Ada perubahan yang cepat ya. Mungkin contohnya ya saya salut dengan perubahan di PT Kereta Api Indonesia ya. Merubah kultur orang dari naik kereta di atas gerbong ke dalam gerbong dan nggak jualan sembarangan di dalam kereta itu ternyata bisa cepat juga gitu. Asal ada manajemen yang keren, pendekatan yang canggih dan juga pengawasan luar biasa juga ya. Harusnya bisa. Ternyata ini kita bisa. Karena saya sempat mengalami naik kereta di atas gerbong pernah. Gitu. Sama Pak, pernah Pak. Dan saya berpikir orang nggak mungkin bisa tertib. Ternyata bisa. Iya betul. Kita bisa tertib kok. Bisa naik kereta di dalam gerbong dan nggak jualan sembarangan bisa. Selama ada manajemen, ada contoh yang penting. Ada teladan, ada sistem, ada mekanisme reward and punishment, ada hukuman dan juga ada hadiah bagi yang berjasa dan hukuman bagi yang bersalah gitu. Oke, kita akan coba update lagi dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ada rekan kita Felicia yang akan mengabarkan dari sana mengenai proses yang terjadi di sana. Felicia, sejauh ini bagaimana pantauan Anda untuk proses visum mungkin terhadap korban? Ya, Alfatsira dan juga pemirsa, di tempat kami mengabarkan saat ini yakni di depan Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Memang benar bahwa kemarin, tepatnya pada Jumat 3 Mei 2024 sore, maksud kami pagi, ini telah ditemukan seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP, tepatnya di Cilincing, Jakarta Utara. Ini ditemukan tewas. Yang ditemukan ini berada di dalam toilet dalam tempat ia belajar, dan memang untuk korban ini berinisial P yang berusia 19 tahun ini memang diduga tewas karena adanya perlakuan penganiayaan yang dilakukan oleh kakak tingkatnya atau seniornya, yang mana ini merupakan mahasiswa tingkat 2, dan untuk P sendiri ini merupakan mahasiswa tingkat 1 karena memang ditemukan adanya luka lebam yang terdapat di ulu hati. Namun menurut Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Ade Arif, Kombes Gideon Arif, ini memang masih tetap terus didalami apa yang menjadi motif tewasnya P dan juga apa yang menjadi motif dari perlakuan atau dugaan perlakuan penganiayaan yang dilakukan oleh kakak tingkatnya ini terhadap P itu sendiri. Dan memang pemirsa, untuk korban atau P ini sendiri, tewasnya P ini sendiri memang pihak kepolisian telah melakukan olah TKP atau olah tempat kejadian perkara yang dilakukan pada kemarin juga hari Jumat 3 Mei 2024 pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini untuk di Rumah Sakit Polri sendiri kabarnya kami mendapatkan informasi tadi bahwa nantinya pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat rencananya akan dilakukan oleh TKP, namun kami masih tetap terus menginformasikan kepada Anda dan juga mengupdate informasi dari Rumah Sakit Polri mengenai kelanjutan dari forensik atau proses otopsi yang dilakukan terhadap P itu sendiri. Demikian Alfat dan juga Sira, kembali kepada Anda di studio. Felicia Melinda, informasi langsung dari lokasi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Mas Heru, ini pembenahan langkah tercepat yang harus dilakukan untuk STIP apa? Dari internal dulu apa? Udah langsung aja deh dari eksternal untuk memonitoring? Ya, mungkin bukan cuma STIP, juga untuk semua sekolah-sekolah kedinasan. Ya. Bukan cuma STIP, karena kultur ini ada pada hampir semua sekolah kedinasan. Terutama yang mempraktekkan pendidikan militer ataupun semi militer. Mungkin yang perlu ditinjau adalah apakah harus pendidikan militer itu sekolah yang bukan sekolah militer. Nah, ditinjau kembali, apakah mendisiplinkan orang harus dengan pendekatan militer. Yang kedua, kalaupun tidak harus, ya cari pendekatan yang lain ya. Jadi kurikulum harus ditinjau kembali. Karena disiplin tidak harus dengan pendekatan militer. Kita contoh orang Jepang, orang Korea, apakah mereka pendidikan militer? Nggak juga, cuma jadi pendidikan karakter ya. Jadi kita dekati dalam pendidikan karakter. Yang keduanya, dari sisi sang taruna, sang siswa juga harusnya ada pola yang membuat mereka tuh tidak bisa leluasa melakukan kekerasan ya.
diciptakan suatu situasi, suatu kondisi, suatu lingkungan yang bebas kekerasan. Ya, itu harus dikondisikan ya, dengan pendekatan yang membuat orang nyaman alias students friendly gitu. Kayak di kampus-kampus lah, kampus-kampus umum pada umumnya kan orang belajar tuh senang gitu. Belajar tuh harusnya menyenangkan dan happy dan tenang, nggak takut digebukin. Itu yang ada di kampus-kampus modern di Indonesia. Bukan malah takut, khawatir, karena itu tidak membawa kebaikan apapun selain trauma dan dia punya trauma dan punya dendam. Nanti kalau dia jadi senior, gue harus balas ke junior gue kayak begitu juga. Karena gue sekarang dibully gitu. Ini yang harus jadi catatan. Jadi memutus rantai tersebut dengan menciptakan budaya ataupun situasi lingkungan yang memang bebas kekerasan dari kurikulum, dan itu tata tertib juga. Artinya kalau memang ada yang salah dihukum sejak awal, jangan dibiarkan. Nah sekarang mungkin ada pembiaran ya, yang salah nggak dihukum, yang berhasil nggak dikasih hadiah, jadi akhirnya berulang terus gitu. Terima kasih Mas Heru ya. Mas.